Yeay, kekencangan kayaknya. Yes, halo teman-teman. Ketemu lagi. Gua Norman Fideli, fotografer di Wave Studio. Nah, kali ini gua mau sharing-sharing sedikit tentang pemotretan majalah kali ini. Kalau kemarin kan kita udah foto kolaborasi. Kalau sekarang gua berkesempatan diajak one and only lagi Mbak Ismail yang sering banget ngajakin gua foto, penyelamat karir gua di bidang industri. Beberapa kali loh dia menyelamatkan gua. Nah, kali ini gua diajakin untuk bikin artikel yang baru buat gua, yaitu Fashion Well di Elle Magazine. Gue pertama kali nih ngerjain ini, jadi yang benar-benar proper banget, yang biasanya ada juga yang nyebutnya fashion spread gitu. Jadi di situ bisa ada 9 look atau 8 look, pokoknya banyak aja. Biasa gue nggak sebanyak itu, paling 5 look gitu. Nah yang ini jadi semuanya di set lebih proper. Nah waktu hari photoshoot itu gue bareng kerjasamanya bareng sama stylistnya udah pasti Mbak Ismail. Ada Sidki juga, Mbak Ismail tuh dibantuin sama Sidki, sama Gina juga. Mereka stylist semua di Elle Magazine gitu. Terus ada makeup artisnya Kak Arimbi, sama gue dibantuin sama Indra. Indra waktu itu bantuin gue, gitu. Nah ini rambutnya, karena kita nggak pakai hairstylist karena rambutnya cuman pakai wig doang gitu. Jadi nggak butuh setup rambut yang aneh-aneh banget. Oke. Jadi kemarin itu Mbak Ismail itu ngirimin ke gua moodboardnya kayak gini nih. Nih, dia ngasih ada moodboardnya itu, kita ada sedikit bermain-main dengan warna, dengan set bank di situ. Nah di sini gua akhirnya kemarin masukin pakai warna kuning gitu. Agak miripin sama moodboard yang mau dikejar gitu. Karena kan sebenarnya kalau Mbak Ismail itu bikin moodboard dan konsep itu pasti sudah disesuaikan juga dengan look yang mau difoto pada hari itu gitu. Jadi gue sebisa mungkin ngejar apa yang ada di kepalanya Mbak Ismail gitu dengan pose reference kayak gini, dengan makeup reference dan hair reference gitu. Oke. Ada beberapa hal yang gue rasa menarik untuk gue share hari ini gitu. Dari pemotretan ini gue ngerasa kemarin itu model itu cukup berpengaruh tinggi. Kemarin itu gue lumayan dapat model yang dia udah senior sih, lumayan senior kelihatannya ya menurut gue. Jadi dia tuh udah ngerti banget how to act gitu di depan panggung, di stage ini gitu. Dan itu tuh membantu banget. Dan kebetulan banget gue nggak ngerti gimana si modelnya ini tuh ternyata karakternya masuk banget sama si look yang mau dikejar, sama tone-nya, sama lighting-nya mau dikejar gitu. Mukanya dramatis karena gini, menurut gue kalau misalnya model itu nggak cuma dilihat dari look mukanya doang, posturnya kayak gimana, tapi dia harus bisa juga dia harus bisa ngasih lihat gerakan-gerakan, pose-pose dan ekspresi dia yang masuk sama moodnya gitu. Menurut gue itu yang nggak kalah penting gitu. Oh iya, yang gue lakukan pertama untuk bikin untuk bikin model itu mengerti dengan moodnya mau kita bikin, itu tuh biasanya gue sebelum dia ke Limbo ini tuh gue pasti cerita dulu ke dia. Jadi gue lagi mau bikin fotonya, moodnya kayak gini. Cerita aja, ngobrol. Kalau gue sih nggak terlalu, kalau treatment gue tuh biasanya nggak terlalu yang kayak, oh iya posenya gini. Gue tuh nggak terlalu ngedikte biasanya. Karena gue seneng kalau misalnya si model yang gue foto itu geraknya natural, gerak sendiri gitu, dengan mood yang ada gitu. Nah jadi gue ngerasa, treatment gue ngerasa harusnya gue tuh cerita aja gitu ke dia. Jadi gue mau bikinnya kayak gini, bayangkan lu kayak gini-gini, karena bajunya kayak gini-gini, lebih ke arah ceritanya, story-nya kayak gitu. Jadi ketika model ada di sini, dia tahu banget ekspresi yang harus dia keluarin kayak apa. Terus postur badannya mungkin dia kayak lemes-lemes kayak gitu masih bisa kayak gitu-gitu. Gue lebih suka kayak gitu daripada yang gue direct mentah gitu. Oke lu duduk gitu. Oke lu berdiri.
lu swing sedikit gitu. Ya memang itu tetap dibutuhkan sih, sedikit gitu. Tapi awalnya gue lebih cerita dulu ke dia background fotonya mau kayak apa gitu-gitu. Moodnya yang terpenting moodnya sih. Lemes-lemes atau nggak energik, statik kayak gitu-gitu. Gue lebih ke sana treatment gue. Nah terus chemistry sama tim. Menurut gue juga itu penting. Chemistry juga kita tuh harus pelan-pelan harus bisa bangun chemistry sama tim itu gitu. Karena kalau misalnya kita chemistry-nya bagus sama tim gitu, kita tuh kerjanya akan lebih enak. Kita nggak akan sungkan untuk ngasih input. Orang pun nggak akan sungkan untuk, ini bagusnya kayak gini deh. Kalau menurut lu kayak gini gimana gitu. Diskusi itu karena dalam photoshoot itu penting banget gitu. Kalian itu kan karena kita tuh kan kerja tim gitu. Jadi semua harus punya satu framing yang sama gitu. Semua harus ada di perahu yang sama gitu. Nah terus kemarin itu yang menarik menurut gua masalah lightingnya gitu. Lightingnya itu kemarin menurut gue lumayan challenging gitu. Gue mau kasih satu bukan saran ya kasih satu masukan lah. Masalah cek lighting ini masalah yang lumayan penting gitu. Kalian jangan gampang putus asa kalau misalnya lighting yang kalian cek pas lagi awal itu nggak sesuai sama mood reference-nya gitu, yang udah dibikin di mood board. Kalian harus tetap coba karena lighting ini kalian harus lumayan kasih durasi sih untuk cek light ini. Apalagi kalau untuk lighting yang challenging gitu. Karena beda studio, beda lighting, bahkan beda merek, beda studio, beda apa, itu sebenarnya berpengaruh gitu. Jadi kalian jangan bosen untuk ngulik aja terus gitu. Kejar aja sampai dapat gitu. Kalian makanya mungkin datangnya lebih pagian atau gimana ya, atur dah gitu. Sampai akhirnya lightingnya dapat gitu. Nah, terus biasa masalah yang suka terjadi juga ya kalau misalnya masalah lighting ya. Kadang-kadang kita kalau ngejar lighting kan kadang-kadang kita kalau misalnya cek light itu nggak langsung sama modelnya, belum tentu langsung sama modelnya. Nah, biasanya sama asisten kita atau nggak sama tim yang ada di tempat gitu. Nah, yang suka terjadi kalian kaget, loh kok nggak dapat ya gitu. Nggak usah khawatir, nanti ketika modelnya yang udah masuk juga biasa looknya udah beda karena kan make upnya beda, terus udah gitu bajunya beda segala macam, jadi nggak usah khawatir gitu. Jalanin aja. Ini ngomong-ngomong soal lighting ya, kemarin ada yang lucu banget, ada yang menarik buat gua. Kemarin itu ada satu masa ya, kan gua kalau biasa tuh foto tuh kebiasaan gua tuh bukan cepret lihat analisa gitu, nggak kayak gitu. Gue biasanya jebret dulu secairnya dulu, senyamannya bret gitu, baru kita lihat gitu. Nah karena gue mungkin ada satu momen kemarin itu gue kecepetan ya mencet shutternya teret gitu. Ada suatu ketika lampu main light gue yang warna putihnya mati, jadi tinggal lampu yang warna kuningnya doang. Ternyata pas dilihat moodnya malah jadi bagus banget gitu. Yang pas cuman lampu warnanya doang jebret gitu, bagus banget. Dan kita akhirnya satu tim malah suka gitu dengan ini. Malah jadi kemarin ada berapa look ya? Ada 4 look mungkin, 3 atau 4 look gitu, gue lupa. Akhirnya pakai lighting yang salah itu. Ya gitulah, kalau photoshoot itu kadang-kadang yang terjadi di hari H kalau misalnya kita ngelihat, oh ini lucu juga gitu. Nah itu bisa juga jadi dipakai gitu. Jadi yang penting kalian harus enjoy aja. Kalian harus, kalau photoshoot itu nikmatin aja prosesnya, nikmatin jalanin aja. Nanti juga ini kok pasti mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, sama kemarin yang gua rasa itu angle itu kalian harus explore sebanyak mungkin. Kalian harus jangan ragu untuk punya chemistry sama model kalian. Karena kalian kalau lagi photoshoot itu, model itu harus banget punya satu pemikiran sama kalian gitu. Jangan takut untuk ngarahin model, untuk komunikasi sama model. Kalau misalnya kalian ngerasa, wah ini terlalu kaku nih, gue photoshootnya terlalu tegang gitu. Kalian bisa ajak ngobrol dulu modelnya. Basa-basi dikit nggak apa-apa, bukan basa-basi juga ya. Ya pokoknya untuk mencairkan suasana gitu. Yes, ini hasilnya. Kemarin itu gua motretnya total ada, wait ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, bahkan 10 look. Ada 10 baju. Tuh, ini lihat nih hasilnya nih. Hasil yang
look pertama yang pakai setbang tuh gua pakein lighting kayak gitu-gitu. Karena mungkin gua suka juga dengan mood yang agak dark gitu. Jadi orang tuh kalau ngeliat tuh apa ya? Nggak tau lah. Gua senang sama foto-foto yang dramatis, shadowish gitu, yang banyak shadownya gitu. Itu look pertama. Nah ini look keduanya kayak gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, kok bisa sih gitu, misalnya foto bisa sampai misalnya menarik gitu orang lihat. Ada juga kita itu kalau misalnya sebagai orang yang ada di industri kreatif ya, menurut gua itu tuh penting banget kalian harus sering-sering banget lihat referensi. Kalian harus sering-sering lihat misalnya kayak di Instagram. Sekarang gampang banget kan Instagram. Kalian kayak misalnya lihat fotografer. Lama-lama entah gimana di kepala kita tuh udah kayak ada bank referensi gitu. Jadi kadang-kadang kita misalnya bajunya kayak gini, lama-lama tuh dalam otomatisasi dalam kepala kita tuh udah langsung, kayaknya gue bagusnya angle-nya dari bawah gitu. Sebenarnya memang nggak ada aturannya bahwa kayak gini tuh bagusnya dari bawah atau nggak kayak gimana. Perkaya aja referensi yang ada di kepala gitu. Lihat aja, banyak lihat, gue sukanya kayak gini. Nanti dicampurin tuh sama ininya kita gitu, sama taste-nya kita kayak gimana gitu. Kalau tim udah setuju, ya udah tinggal jalan gitu. Nah ini look ketiganya nih teman-teman. Look ketiganya ini karena mungkin pakai rok, jadi gue ngerasa kayak lucu juga nih kalau misalnya pakai bangku gitu. Soalnya nggak tahu ya, kadang-kadang gue juga udah terlalu bosen sama yang berdiri kayak cuman gitu-gitu doang. Jadi gue eksplorasi lebih lagi. Nah ini look keempatnya ini kenapa gue. Nah ini nih yang gue tadi bilang, model yang udah berpengalaman itu juga sangat membantu. Jadi gue kan yang di look keempat ini kan gue kepikirannya, kita bikin dia jongkok aja gitu, dia bikin duduk gitu. Nah gue nggak tahu gimana ya, model kan udah berpengalaman, jadi dia tuh udah tahu dengan postur badan dia kayak gimana, dengan karakter dia kayak gimana, dia tuh udah bisa atau nggak kayak langsung duduk, langsung aja dia kayak moodnya udah lemes kayak gitu. Gue cuma ngasih lihat sedikit, ngasih tau ke dia, iya gue moodnya mau bikin kayak gini. Dia udah pas lagi gue kasih looknya itu, udah dia langsung dengan jongkok udah nunduk gitu, udah ya langsung banget jadi gitu. Nah look selanjutnya ini gue merasa kayak bajunya lebih bebas gitu, lebih bisa all out gitu. Jadi guanya pun gue ngerasa gue akan bagus kalau misalnya gue deketin kamera gue ke model dan gue bener-bener ngikutin dia dancing gitu. Karena yang tadi awal gue bilang, karena gue udah ngasih tahu ke modelnya moodnya gue mau kayak gini. Biasanya gue jadi nyuruh modelnya coba explore dulu, gue nangkap dulu apa yang bisa ini sama si modelnya gitu. Jadi gue ikutin dia geraknya kayak gimana, kamera gue selalu ngikutin gitu, dia kemana ceret gitu. Nah jadinya hasilnya pun menurut gue jadinya ada chemistry di antara fotografer dan modelnya gitu, jadi kayak connect gitu. Nah ini yang tadi gue bilang, ada satu foto kan yang mau dibikin kolase. Nah ini nih hasil fotonya nih. Ini juga produk dari yang salah lighting itu, yang lightingnya mati malah dipakai gitu. Nah lanjut ke look selanjutnya. Look selanjutnya ini tuh apa ya, dia nggak, ini salah satu look yang gue suka sih. Jadi dia itu nggak terlalu ngasih lihat. Nah ini enaknya fashion itu, kalau kata Bos Q Ivan Hartanto kan, fashion itu kan katanya bebas kan. Kalau gue nangkepnya bebas itu ya ini, kita bebas untuk berekspresi gitu. Apapun yang menurut kita bisa ekspresikan ya keluarin gitu. Nah ini gue ngerasa di foto yang ini tuh bagusnya, gue juga nggak tahu ya, mungkin gue orangnya introvert gitu ya. Jadi gue tuh seneng sama hal-hal yang penonton gue tuh nggak gampang kalau misalnya ngelihat hasil karya gue gitu. Nggak, kalau AA gitu, gue tuh sering kayak ya kalian cerna sendirilah gitu. Jadi gue tuh seneng sama foto-foto yang ngadep belakang atau nggak yang nggak terlalu kelihatan gitu. Dan ini
bisa juga diaplikasiin kalau fotonya campaign gitu. Kalau foto-foto campaign kan nggak harus selalu bentuknya jelas semua kayak gitu-gitu, yang bebas tadi itu. Nah jadi foto yang kayak gini gue ngerasa kayak boleh nggak sambil muter-muter sih, modelnya gue suruh gitu, ambil muter-muter, coba suruh sambil nendang-nendang dikit kayak gitu. Dan ini dia hasilnya gitu. Gue suka nih sama hasil-hasilnya dramatis-dramatis kayak gini gitu. Oke. Ini look selanjutnya nih. Ini look dimana bajunya menurut gua dia black and white bajunya. Dan yang menarik adalah bentuk bajunya. Bentuk bajunya yang agak apa ya, bulky gitu. Jadi gua pun posenya sama gua diatur sedemikian rupa supaya bentuk bajunya itu jadi menarik gitu. Selanjutnya ini ada juga look yang menurut gue yang paling menarik adalah warnanya, warna bajunya, aksen warna bajunya ini menarik banget gitu. Jadi ketika ditembakin lampu yang oranye kuning ini, hasilnya jadi bagus banget gitu. Dan tentu karena modelnya juga gitu, modelnya mood modelnya. Penting banget itu. Terus ini look yang terakhir nih. Look yang terakhir ini, gue entah gimana, ya ini ada yang lucu juga ya. Look yang terakhir ini tuh blur. Jadi karena yang tadi gue cerita, gue kalau misalnya foto kan gue maju mundur, cobain explore gitu. Gue coba tangkap apa yang dikeluarkan sama si model gitu. Sampai ada satu foto hasilnya blur. Karena kan gue maju mundur terus kan. Tapi pas lagi gue lihat, ih kok lucu ya gitu blur. Karena juga cuman close up, cuman dada gitu. Kok lucu ya yang blur? Terus gue ngomong ke Mbak Isma, ini kalau blur gini aman gak sih? Taunya itu yang malah kepilih gitu. Kata misalnya, iya bagus gitu. Taunya beneran yang pas lagi terakhir emang itu yang kepilih gitu. Ya di situ itu kayak asik gitu jadinya. Apapun yang kayak kita keluarin kita untuk berkarya gitu, kayaknya tuh kepake gitu dan bisa diapresiasi dengan baik gitu. Nah, itu dia tadi sharing gua tentang pemotretan fashion well atau juga bisa disebut fashion spread bersama Elle Magazine Indonesia yang menurut gua so far ya gue bisa bilang itu karya gua yang terbaik lah sampai hari ini. Bukan berarti yang kemarin-kemarin gua nggak suka ya, cuman gua ngerasa ini kayak challenging buat gua gitu. Ini menarik buat gua gitu. Karena hal yang baru kali ya, kan selalu kalau hal baru dapat hal baru kan pasti selalu akan menarik gitu. Oke, segitu aja share dari gua. Jangan lupa kalian kalau misalnya mau tanya atau kalian kalau mau DM gue mau tanya ini kayak gini-gini juga nggak apa-apa, ke DM orang-orang yang ada di sini gitu. Boleh cek Instagram Web Studio dan lain-lain. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena serius loh kalau misalnya kalian subscribe tuh kita tuh beneran semangat banget. Kalian kalau misalnya nanya ke gue, Mas, Bang, ini caranya kayak gimana? Itu tuh tanpa disadari itu kayak semangatnya muncul lagi gitu untuk bisa share lagi gitu. Gitu aja dari gue. Nanti kita ketemu lagi di video-video yang lain. Dadah! Guys, serap guys. Yeay. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Dibantuin. Terima kasih.